Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan tugas dari minggu lalu yang berisi anggota yaitu ada Taufik Noval Zulkifli, ada Zulfikar Natia, ada Zulfikar Zakia, ada Angga Ramadan dan ada saya sendiri itu Raja Falak. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan eksekutif summary dari Telkomsel sendiri menyediakan yaitu layanan telekomunikasi seluler yang menjangkau seluruh distrik di Timor Leste dan internet broadband dengan jaringan 3G pada frekuensi 850 MHz. Telkomsel sendiri itu berkomitmen untuk menyediakan layanan telekomunikasi seluler dan layanan broadband internet dengan kualitas terbaik di Timor Leste dengan tarif yang kompetitif. Di samping itu, Telkomsel juga memberikan layanan khusus dan solusi bisnis untuk pelanggan segmen corporate di Timor Leste, baik voice maupun data service. Telkomsel merupakan satu dari 3 operator telekomunikasi di Timor Leste dari 1,3 juta penduduk Timor Leste. Sekitar 300.000 penduduk merupakan pelanggan Telkomsel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada opportunity dan juga threat yang dialami oleh perusahaan Telkomsel. Yang pertama adalah kesempatan yang mereka dapatkan yaitu pemain operator di Timor Leste itu masih rendah, masih sedikit. Yang kedua ada digitalisasi di Timor Leste belum berkembang. Yang ketiga belum semua penduduk memiliki handphone. Yang keempat banyak daerah yang belum tercover 4G. Selanjutnya ada juga ancaman. Yang pertama ada daya beli masyarakat yang masih rendah, bisa dilihat dari ekonominya. Selanjutnya ada infrastruktur komunikasi sana yang masih sulit atau masih sedikit. Yang ketiga bisa terjadi perang harga karena operator penyedianya masih sedikit. Selanjutnya kedua negara yang bisa terjadi kapan saja yang nanti bisa mengganggu bisnis. Selanjutnya, ini poin yang saya berikan untuk kesempatannya sendiri dari bobot yang ini nilainya 3. Selanjutnya untuk ancamannya sendiri totalnya 1 sehingga totalnya ada 4. Oke, boleh selanjutnya. Dijelaskan oleh Taufik. Kemudian kita akan membahas kekuatan. Yang pertama, memiliki hampir semua jenis layanan digital untuk konsumen di Timor Leste. Hal tersebut tidak dimiliki oleh operator lain di Timor Leste. Kemudian yang kedua, memiliki layanan payment yang dapat mengakomodasi semua layanan digital yang dimiliki Telkomsel. Yang ketiga, memiliki layanan payment yang dapat digunakan oleh semua operator telekomunikasi di Timor Leste. Yang keempat, memiliki penawaran kuota internet dalam jumlah kuota yang sama, namun jenis harganya disesuaikan dengan kecepatan internetnya. Lalu kekuatan yang kelima adalah kuota penggunaan yang berlebih pada kartu Telkomsel akan ditambah dengan kecepatan internetnya. Untuk kelemahannya sendiri, Telkomsel ini yang pertama belum memiliki layanan digital untuk blockchain. Yang kedua, tidak menyediakan pembayaran secara cash untuk layanan transportasi seperti MyTimur dan layanan e-commerce-nya seperti MyLoja. Kemudian yang ketiga adalah kuota internetnya yang tersisa di bulan sebelumnya akan langsung di-reset dan tidak ada di bulan selanjutnya. Dan ini ada internal faktor atau EV-nya di mana untuk bobotnya ini adalah totalnya adalah 1. Kemudian di sini bisa dilihat 0,55 dikalikan dengan maksud saya 0,45 dikalikan 4 dan 2,4 langsung ditambahkan dengan bobot dari lemahnya sendiri yaitu 0,45 yang
ditotalkan jadi 2,85. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang TOS metriknya, yaitu dari SO strategisnya. Yang pertama yaitu mengembangkan digitalisasi untuk membantu masyarakat. Lalu yang kedua yaitu berfokus untuk mengcover daerah-daerah terpencil. Lalu yang ketiga mengembangkan layanan internasional roaming. Dan untuk WO strategisnya yang pertama yaitu mengembangkan teknologi yang sedang marak, contohnya yaitu blockchain, cloud, dan lain-lainnya. Lalu strategi yang kedua yaitu mengadakan promo-promo untuk menarik lebih banyak pelanggan. Dan yang ketiga yaitu membuat sistem pembayaran yang memudahkan pelanggan. Lalu untuk ST strategisnya yang pertama yaitu bisa memperluas infrastruktur agar merata di seluruh Timur Leste. Dan untuk yang kedua yaitu membuat harga yang setara dengan daya beli masyarakat di Timur Leste. Lalu untuk WT strategisnya yang pertama yaitu mengedukasi masyarakat tentang kemudahan dalam digitalisasi. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan quality service untuk pelanggan-pelanggannya. Lalu selanjutnya yaitu strategi pro dan kontranya dari SO strategis. Untuk pro-nya sendiri yaitu akses jaringannya menjadi lebih merata lagi dan teknologinya juga akan semakin berkembang. Lalu untuk kontranya yaitu biaya yang diperlukan besar dan perlu sumber daya yang berkualitas. Lalu strategi yang dipilih yaitu mengembangkan digitalisasi dan fokus mengcover daerah yang terpencil. Lalu untuk WO strategi pro-nya yaitu kualitas jaringan menjadi semakin baik dan bisa lebih banyak lagi pelanggan. Dan untuk kontranya juga biaya yang diperlukan besar dan memerlukan sumber daya yang berkualitas. Dan strategi yang dipilih yaitu mengembangkan teknologi dan menarik minat para pelanggan. Lalu untuk ST strateginya, pro-nya yaitu jaringan menjadi lebih optimal dan bisa lebih banyak lagi pelanggannya. Lalu untuk kontranya juga biaya yang dibutuhkan besar dan persaingan dengan kompetitor. Dan strategi yang dipilih yaitu memperluas infrastruktur. Lalu untuk WT strategi pro-nya yaitu masyarakat menjadi melek teknologi dan pelanggan merasa puas. Dan untuk kontranya yaitu perlu sumber daya yang berkualitas dan tidak mudah untuk mengedukasi masyarakat. Lalu strategi yang dipilih yaitu mengedukasi masyarakat dan meningkatkan quality service. Selanjutnya ada BMC dari Telkomsel. Untuk key partner di sini Telkomsel memiliki key partner dari bank, lalu vendor telekomunikasi, lalu pemerintah, startup yang bergerak di bidang e-finance, lalu ada lembaga pendidikan. Lalu selanjutnya ada key activities. Key activities di sini menyediakan layanan jaringan seluler, lalu menjual kartu seluler, lalu penyedia aplikasi pendidikan. Lalu selanjutnya ada key research. Key research di sini ada SDM, teknologi, dan perangkat telekomunikasi. Yang keempat ada key proportion. Key proportion di sini ada 3. Yang pertama anak perusahaan BUMN, lalu ada provider jaringan terbesar di Timor Leste, lalu ada inovasi teknologi terbaik di Timor Leste. Lalu selanjutnya ada customer relationship. Customer relationship di sini ada promo kuota internet, lalu ada promo pengguna Telkomsel, lalu ada social media. Selanjutnya ada channel. Di channel juga ada 3. Yang pertama SPG dan SPP, lalu ada iklan, lalu ada sosial media. Lalu selanjutnya ada customer segment. Customer segment di sini ditunjukkan untuk semua pengguna smartphone atau handphone. Lalu selanjutnya ada semua elemen. Cost structure di sini dikeluarkan untuk karyawan, biaya operasional, dan pajak.
Revenue streamnya ada penjualan kuota internet dan penjualan kartu Telkomsel. Oke, mungkin segitu saja dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.